Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau langsung ngebahas inti perdebatan soal AI modern. Mhm, Kita bakal bedah bab 8 dari bukunya Jeff Hawkins, A Thousand Brains. betul. Judulnya aja udah bikin mikir ya. Why there is no I in AI. Iya, mengapa tidak ada kecerdasan sejati dalam AI saat ini? Ini penting banget nih buat Anda yang pengen lihat lebih jauh dari sekedar hype AI sekarang. Dan paham kenapa AI yang ada sekarang, ya secanggih apapun kelihatannya, mungkin dasarnya beda banget sama cara kerja otak manusia. Kita kan tahu semua ya, AI lagi top banget lah. Lagi musim panasnya gitu. Iya, Didorong sama kemajuan deep learning yang wah gila-gilaan. hasilnya memang keren banget sih. Pengenalan gambar, terjemahan bahasa real time, ngalahin juara dunia Go, menang Jeopardy. Rasanya kayak AGI, kecerdasan buatan umum yang setara manusia, udah deket banget gitu Hmm. ya. Nah, tapi disinilah Jeff Hawkins, dia ini neuroscientist sekaligus pengusaha teknologi, datang bawa pandangan yang agak mendinginkan suasana lah. Pertanyaan utamanya di bab ini kan, apa bener deep learning ini jalan ke AGI? Atau jangan-jangan nih, Jangan-jangan investasi triliunan dolar ini mungkin agak salah arah, kalau tujuannya bikin kecerdasan kayak manusia loh ya. nah, jadi inti obrolan kita sekarang ini mau ngebongkar argumennya Hawkins, kenapa AI sekarang, walau jago banget di tugas spesifik, belum punya eye, belum punya intelligence-nya itu. Apa sih yang kurang gitu ya, kalau dibandingin sama otak kita yang super fleksibel ini? Mari kita lihat bareng-bareng sudut pandang dia. Menarik banget sih ini. Hawkins kan mulai dengan ngebandingin langsung ya, antara AI sempit sekarang sama AGI. Iya, kontrasnya tajam banget. AI sekarang bisa juara dunia Go, kayak AlphaGo itu. Mobil otonom bisa jalan sendiri di lalu lintas ruwet. Itu hebat banget secara teknik. Tapi, Tapi, ya itu, sistem AI ini kaku banget, kaku pol. Program AlphaGo itu nggak bisa diajak ngobrol soal cuaca, apalagi ganti ban mobil. Cuma bisa satu hal itu aja, titik. sementara kita manusia, wah kita ini kan pembelajar yang adaptif banget ya. Seumur hidup bisa belajar ribuan skill beda-beda. Dari yang fisik kayak ya masak rendang atau main gamelan, sampai konsep abstrak kayak teori relativitas atau memahami puisi, beda-beda banget. Kita bisa terus belajar, nyesuaiin diri sama lingkungan baru, masalah baru. Fleksibilitas ini nih yang khas banget. Dan bukan cuma apa yang dipelajari, tapi gimana cara belajarnya. AI deep learning sekarang kan umumnya perlu dilatih ulang gede-gedean buat tugas baru. Atau bahkan cuma buat update pengetahuan aja ya. Betul. Dan prosesnya itu sering, apa ya, kayak ngerusak yang lama. Pengetahuan lama bisa hilang atau keganggu pas belajar baru. Istilahnya catastrophic forgetting. Nah, manusia nggak gitu. Kita belajarnya nyambung terus, on the go. Pengetahuan baru nyatu sama yang lama. Nambahin pemahaman kita, nggak perlu di-reset. Jadi AGI yang jadi cawan suci AI itu ya kecerdasan yang punya fleksibilitas kayak kita ini. Belajar cepat, adaptasi, bisa narik analogi, mecahin masalah baru secara kreatif. Bukan cuma jago di satu bidang aja. Tepat. Nah, disinilah argumen kunci Hawkins masuk. Dia bilang tegas banget, deep learning, sehebat apapun hasilnya, bukan jalan ke AGI sejati. Dia pakai analogi sejarah komputer ya. Iya, analogi yang kuat banget. Dulu kan ada mesin khusus buat satu tugas, kayak mesin Enigma buat mecahin kode. Terus datang idenya Turing, komputer universal, satu mesin bisa diprogram buat apa aja. Ah, oke. Hawkins yakin AI bakal gitu juga. Kita bakal pindah dari AI spesifik sekarang ke prinsip komputasi universal yang niru cara kerja otak. Oke, ini poin penting banget. Jadi, kata Hawkins, fokusnya jangan cuma di hasilnya. AI, akurasi ngenalin kucing atau jago main catur, tapi di cara kerjanya. Persis, gimana sistem itu belajar? Arsitekturnya, mekanisme belajarnya, itu bisa nggak sih ngasilin fleksibilitas dan pemahaman kayak otak? Itu pertanyaannya. Hawkins kan nekenin beda pendekatan ya. Otak kita, menurut teori Thousand Brains-nya dia, itu nggak cuma nyocokin pola. Betul, otak itu aktif bangun model dunia. Kayak tadi, Anda pegang stapler. Otak nggak cuma ngenalin bentuknya, tapi punya semacam cetak biru mini stapler di kepala. Gimana bagiannya nyambung, gimana kerjanya kalau diteken, apa yang terjadi kalau diputar, gitu ya. Nah, itu dia. Pengetahuan kita soal stapler itu nyantol di model dinamis itu. Sementara AI deep learning sekarang, walau kuat banget, kerjanya lebih kayak sistem pengenalan pola raksasa aja ya. Iya,
Dia belajar hubungan statistik antara input, kayak jutaan gambar kucing, sama output, label kucing. Akurat sih bisa banget. Tapi apa dia paham apa itu kucing? Punya model internal soal kekucingan? Gimana kucing gerak, tingkah lakunya, atau bahkan rasanya bulunya gimana? Gitu. Hawkins bilang, kayaknya belum tentu. Lebih kayak ngapalin hubungan aja, bukan bangun pemahaman berbasis model. Dan katanya solusi AI universal yang niru prinsip otak ini bakal lebih unggul nanti. Iya, itu argumen lanjutannya. Sama kayak komputer universal ngalahin mesin khusus. Kenapa? Pertama, jangka panjang lebih efisien. Nggak perlu bikin sistem AI raksasa beda-beda buat tiap masalah baru. Cukup satu arsitektur dasar yang fleksibel. Hemat biaya juga dong ya? Pastinya. Kedua, dan ini mungkin lebih penting, tantangan masa depan yang rumit, kayak robot yang beneran bisa bantu di rumah, ngadepin situasi tak terduga, atau AI yang bisa mikir soal etika, itu butuh fleksibilitas dan pemahaman dunia yang cuma bisa dari model internal. Bukan cuma nyocokin pola. Mereka perlu tahu dunia ini gimana cara kerjanya. Nah, dari pemahamannya soal neokorteks, Hawkins nemuin 4 ciri khas kecerdasan sejati otak yang belum ada di AI sekarang. Ini intinya kenapa dia bilang belum ada I dalam AI. Ini pembedanya. Oke, ayo kita bedah satu-satu. Ini penting nih. Yang pertama, pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning. Maksudnya gimana? Ini kemampuan dasar buat terus belajar hal baru, terus-menerus, real time, tanpa ngelupain atau ngerusak yang udah ada. Otak kita jago banget soal ini. Tiap hari, tiap jam, kita nyerap info baru, belajar skill baru, update pemahaman, dan semua nyatu gitu aja ya. Iya, nyatu dengan mulus ke gudang pengetahuan kita. Secara biologis, Hawkins kaitin ini ke kemampuan neuron bikin koneksi sinaps baru di cabang dendritnya. Jadi bisa belajar pola baru tanpa ganggu sinaps lama yang nyimpen memori lain. Sementara AI sekarang, tadi udah disinggung dikit, Ya. latihannya sering ngancurin memori lama ya? Si catastrophic forgetting itu. Benar, mau ajarin AI ngenalin jenis burung baru, dia jadi lupa sama jenis burung lama. Kecuali dilatih ulang pakai semua data lama plus baru. Repot kan? Metode fine tuning pun katanya nggak cukup ya? Seringkali belum cukup buat ngatasin masalah dasarnya menurut Hawkins. Belajarnya nggak bener-bener nyambung dan adaptif kayak otak. Oke, jadi kriteria pertama, AI belum bisa belajar nyambung kayak kita. Kedua, ini nih yang agak kagetin mungkin. Belajar melalui gerakan atau learning via movement. Nah, ini idenya lumayan radikal ya? Iya, Hawkins bilang kecerdasan sejati itu nggak bisa cuma dari proses data pasif, harus ada interaksi aktif sama dunia lewat gerakan. Kenapa gitu? Teorinya gini, otak kita itu terus-terusan bangun model 3D dunia sekitar. Caranya, ya dengan gerak dan ngerasain gimana sensasi berubah pas kita gerak. Contohnya tadi cangkir kopi ya? Iya, pas jari nyentuh cangkir, kolom kortikal otak itu nggak cuma nyata tekstur dan suhu saat itu. Tapi dia juga aktif nebak bakal kerasa gimana kalau jari gerak dikit ke kiri, kanan, atas. Dengan terus gerak, mata kita mindai objek, tangan meraba, dan bandingin tebakan sama sensasi asli, otak pelan-pelan bangun model internal soal bentuk, ukuran, lokasi objek itu. Gerakan itu kuncinya. Wah, ini beda banget sama cara AI dilatih sekarang ya. Model bahasa kan nelan teks dari internet aja. Model gambar dilatih pakai gambar diem. Mereka nggak ngeraba dunia, nggak ngerakin mata buat paham struktur 3D, cuma pengamat pasif. Hawkins bilang, ini ngebatasin banget kemampuan mereka buat bener-bener paham dunia fisik. Oke, jadi poin kedua, cerdas itu butuh interaksi sensori motorik, butuh gerak buat belajar. Kriteria ketiga, Banyak model, atau many models. Ini balik ke struktur otaknya. betul. Tadi kan disebut ada sekitar 150.000 kolom kortikal di neokorteks. Iya, peranannya gimana di sini? Daripada punya satu otak AI raksasa terpusat, otak kita kerjanya masif terdistribusi. Tiap kolom kortikal itu, kata Hawkins, kayak sistem pemrosesan mini mandiri. Masing-masing coba bangun model sendiri soal potongan kecil dunia yang dia rasain. Jadi pengetahuan soal kursi misalnya nggak di satu tempat. Enggak, tersebar di ribuan kolom. Kolom visual lihat bentuknya. Kolom somatosensori rasain teksturnya pas didudukin, mungkin kolom auditori dengar bunyinya pas digeser. Untungnya apa punya banyak model kecil gitu? Kayak ribet. Untungnya gede. Pertama, jadi robust. Tahan banting. Kalau sebagian otak rusak, pengetahuan nggak hilang total, masih ada di tempat lain.
Oh iya juga ya. Kedua, bisa ada mekanisme konsensus. Hawkins bilang kolom-kolom ini kayak rembukan atau voting. Pas Anda lihat dan sentuh objek, kolom yang relevan tukuran info terus cepet-cepet sepakat. Oke, ini kursi. Voting ini bikin persepsi jadi stabil dan akurat. Sementara AI sekarang Cenderung monolitik. Satu model gede aja. Kalau bagian dari model itu error, dampaknya bisa gede. Nggak ada redundansi atau voting terdistribusi kayak otak. Oke, udah 3 nih. Belajar berkelanjutan, belajar lewat gerakan, banyak model terdistribusi. Yang keempat ini katanya fundamental banget di teori Hawkins. Menggunakan kerangka referensi atau using reference frames. Ini agak teknis kedengarannya. Ini emang konsep kunci, tapi coba pakai analogi ya. Bayangin otak Anda punya semacam GPS internal super canggih. Tapi bukan cuma buat lokasi di kota. Bukan cuma itu. Ini GPS buat semua yang Anda tahu. Hawkins bilang otak nyimpen semua jenis pengetahuan, lokasi fisik objek, bentuk objek itu sendiri, bahkan konsep abstrak kayak keadilan atau demokrasi itu dalam struktur kayak peta. Namanya kerangka referensi. Jadi kerangka referensi itu kayak wadah atau struktur buat nyimpen pengetahuan gitu? Tepat, kerangka referensi itu nentuin lokasi relatif fitur-fitur suatu hal. Contohnya, buat tahu cangkir, otak nyimpen lokasi relatif gagangnya terhadap badan cangkir, bibir cangkir terhadap alasnya, dalam kerangka referensi 3D cangkir itu. Yang lebih gilanya lagi, Yang lebih gilanya, Hawkins bilang otak pakai mekanisme yang sama buat nyimpen pengetahuan abstrak. Tahu konsep demokrasi, itu artinya tahu hubungan antar elemen kayak pemilu, hak suara, kebebasan pendapat dalam kerangka referensi konseptual buat demokrasi. jadi mikir itu intinya kayak jalan-jalan di peta kerangka referensi itu. Kurang lebih gitu. Mengaktifkan dan menavigasi lokasi-lokasi di dalam kerangka referensi yang relevan. Wah, implikasinya gede banget ini. Jadi mekanisme buat navigasi fisik kayak sel grid dan sel tempat di otak tikus dipakai ulang buat mikirin hal abstrak juga. Pantas otak bisa generalisasi gila-gilaan ya. Betul. Nah, gimana AI sekarang? Gimana tuh? AI spesifik tugas seringkali punya kerangka referensi, tapi ya terbatas banget di domainnya itu. Program catur punya papan catur 2D, mobil otonom pakai GPS yang nempel ke bumi. Tapi nggak punya kerangka referensi universal ya, yang bisa buat apa aja? Nah, itu dia. Mereka nggak punya mekanisme kerangka referensi general purpose yang bisa dipakai buat representasiin dan mikirin segala jenis pengetahuan, dari objek fisik sampai teori matematika atau struktur sosial, kayak otak kita. Itu batasan fundamentalnya. Dan tanpa itu, AI jadi susah paham hubungan antar konsep, bikin analogi, atau mindahin pengetahuan antar domain. Tepat. Hawkins bahkan bilang, penyatuan AI dan robotika bikin robot cerdas yang adaptif baru bisa kejadian kalau AI mulai pakai prinsip belajar lewat gerakan dan kerangka referensi umum ini. Robotnya perlu ngerasa dan gerak buat bangun model dunia berbasis kerangka referensi, kayak kita. Ini ngebawa kita ke kesimpulan penting yang ditegenin Hawkins. Kecerdasan sejati itu bukan cuma soal performa puncak di satu tugas. Sama sekali bukan ya? Intelijensi, menurut Hawkins, lebih ditentuin sama arsitektur dan mekanisme belajar yang bikin bisa fleksibel, adaptif, belajar terus-menerus. Manusia mungkin kalah telak main Go lawan AlphaGo, atau kalah cepat ngitung dari kalkulator. Tapi kita bisa belajar main Go dan ngitung dan masak dan ribuan hal lain. Fleksibilitas ini intinya kecerdasan umum. Hawkins punya analogi bagus nih. Bandingin kecerdasan tikus sama komputer di pemanggang roti Anda. Hahaha, gimana tuh? Keduanya bisa dibilang implementasi sempurna dari prinsipnya masing-masing. Komputer pemanggang roti jago banget ngatur suhu dan waktu buat roti bakar sempurna. Tapi ya cuma itu. AI sempit banget. Sementara tikus? Tikus, otaknya kecil, kemampuannya terbatas dibanding kita. Tapi neokorteksnya udah pakai prinsip dasar kecerdasan otak yang kita bahas. Belajar model dunia lewat gerak, pakai kerangka referensi buat navigasi, belajar terus. Dalam arti fleksibel dan adaptif. Skalanya mungkin gede, tapi fundamentalnya beda. Oke, jadi kalau kita rangkum nih argumen inti Hawkins di bab 8 ini, AI sekarang, walau keren, belum pantas disebut cerdas beneran karena hilang 4 elemen kunci otak kita. Yaitu belajar berkelanjutan, belajar lewat gerakan, arsitektur banyak model terdistribusi, dan yang paling dasar, penggunaan kerangka referensi umum buat semua jenis pengetahuan.
Makanya memang belum ada I, intelligence, dalam AI. Dan implikasinya jelas banget menurut Hawkins, kalau mau AGI sejati, nggak bisa cuma gedein dan cepetin deep learning terus. Perlu ada pergeseran paradigma. Mulai pakai dan implementasiin prinsip komputasi otak. Betul. Masa depan AI yang beneran cerdas perlu integrasiin hal-hal kayak kerangka referensi yang dipelajari lewat interaksi sensori motorik, biar bisa fleksibel dan paham dunia kayak manusia. Nah, buat Anda, pendengar kami, paham argumen Hawkins ini, paham apa yang kurang dari AI sekarang, bisa bantu banget loh, biar kita lebih jernih lihat hype AI yang kadang lebay. Dan lebih dari itu, jadi makin kagum ya sama mesin biologis di kepala kita ini. Canggih banget bisa ngelakuin ini semua dengan gampang ya. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang agak bikin mikir dari bab 8 ini. Gimana tuh? Kalau kecerdasan sejati, yang fleksibel, paham sebab akibat, bisa belajar umum, memang terikat banget sama arsitektur dan proses mirip otak ini, terutama kerangka referensi yang dibangun lewat interaksi fisik dan gerakan. Terus? Apa artinya ini buat kemungkinan kita bikin AGI di sistem non-biologis atau yang nggak punya badan? Bisa nggak sih prinsip dasar kayak kerangka referensi spasial temporal buat konsep abstrak ini bener-bener ditiru penuh di silikon? Di luar sistem biologis yang udah evolusi jutaan tahun dengan badan yang interaksi langsung sama dunia fisik ya. Wah, Itu pertanyaan mendalam banget soal batas rekayasa kecerdasan. Sesuatu buat Anda pikirin lagi nanti.